Hidup dalam gangguan kecemasan ataupun hidup dalam trauma itu adalah seperti naik roller coaster, ya kan? Yang nggak pernah berhenti, naik turun seperti itu. Hati deg-degan, pikiran nggak karuan, kemudian kadang-kadang tenang, nyaman, kemudian baik lagi seperti itu. Nah, tapi tenang teman-teman, hari ini aku mau cerita tentang pahlawan super di dalam tubuh kita yang bisa bantu kamu untuk bisa mengatasi itu semuanya. Nah, pahlawan super ini namanya saraf bagus. Nah, teman-teman, apa sih saraf bagus? Ya, oke. Mari kita kenalan dengan barang ini. Apa ini saraf bagus? Teman-teman, kamu bisa bayangkan tubuh kita tuh seperti kota besar yang rame banget. Oke, ada jalan rayanya, kemudian lampu lintas, wes pokoknya kompleks banget. Nah, gitu ya. Nah, saraf vagus ini teman-teman, ini adalah salah satu jalan tol utama dari sistem saraf kita, ya. Jadi secara ilmiah namanya adalah nerves vagus, oke. Dari bahasa Latin yang artinya pengembara. Karena saraf ini panjang banget, teman-teman. Dari otak, kemudian leher, dada, perut, dan kemudian sampai ke organ-organ lainnya, organ-organ vital lainnya, seperti jantung, paru-paru, ataupun usus. Analoginya seperti apa, teman-teman? Gini, saraf vagus itu seperti remote control untuk mode santai tubuh kita. Ya, kalau sistem saraf simpatis, kalau teman-teman tahu, itulah mode sistem saraf di mana kita akan masuk ke dalam fight atau flight. Ya, kalau kita cemas, kita masuknya ke sana. Nah, itu adalah pedal gas mobilnya, gitu kan. Maka saraf vagusnya adalah semacam remnya, gitu. Dia bisa bilang, "Woi, santai! Santai dulu lah! Nggak usah ngebut-ngebut terus, woi! Simpatis, tenang, tenang, jangan ngebut terus, santai!" Gitu. Tubuh kita sebenarnya punya tombol reset alami ini, teman-teman. Tapi seringkali nggak dipakai karena hidup modern kita yang apa? Serba cepat, maunya cepat, 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 cepat. Ingat aja bahwa saraf vagus ini bukan monster, bukan monster, ya. Tapi ini sahabat baik yang akan bantu kamu di belakang layar. Apa aja sebenarnya fungsi saraf vagus ini? Yang pertama adalah menurunkan detak jantung dan juga tekanan darah. Waktu kamu cemas, jantung benar-benar nggak ngecap, duduk, seperti ngedap, duduk, gitu, ya. Nah, kemudian si saraf vagus datang, kemudian bilang, "Woi, woi, 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 pelan-pelan yuk," gitu. "Aku bantu kamu untuk slow down ya," ya gitu. Yang kedua, fungsi saraf vagus adalah membantu pencernaan. Pernah nggak kamu merasa mual atau seperti susah makan saat stres? Nah, vagus akan mengatur usus biar kerjanya lancar, seperti tukang kebun yang siram tanaman, supaya tumbuhnya sehat. Kemudian yang ketiga, saraf vagus itu mengontrol pernafasan. Dia membantu nafasmu jadi lebih dalam dan lebih lambat. Bukan yang pendek-pendek ketika kamu cemas. Kalau kamu cemas kan kamu nafasnya pendek, bener kan? Kayak dikejar hantu gitu. Pendek nafasnya. Nah, ini bantu kamu untuk lebih panjang dan lambat. Enak kan? Nah, yang keempat adalah mengurangi peradangan. Dan ini adalah penting sekali. Karena apa? Karena ya kalau kamu mengalami trauma, kamu bisa mengalami tubuh itu ada yang kayak semacam meradang lah seperti itu. Jadi vagus ini seperti pemadam kebakaran, memadamkan apinya gitu. Ya. Nah, secara singkat, biar kamu nggak pusing-pusing, secara singkat, vagus itu adalah penjaga keseimbangan. Jadi, kalau dia aktif, maka tubuh masuk ke mode aman dan nyaman. Enak kan? Nah, kalau lagi lemah, karena kamu lagi stres kronis, gitu kan, maka kecemasan dan trauma akan semakin menjadi. Dan tubuh kita belajar untuk bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, vagus adalah bukti bahwa kita punya kekuatan super di dalam diri kita. Nah, sekarang kita bahas. Jadi hubungan saraf vagus dengan gangguan kecemasan, hubungan saraf vagus dengan trauma, itu apa? Kenapa ini penting?
Nah, ini teman-teman, bagian yang penting ya, teman-teman. Nah, bayangin teman-teman, trauma atau kecemasan seperti badai petir yang bikin kacau seluruh kota tubuhmu, ya. Jadi, kamu bisa mulai panik, dalam arti mungkin lampu lampu merah jadi nggak berfungsi, ya mungkin kemudian banjir di mana-mana dalam kota, gitu kan. Nah, ya kayak gitulah. Oh, hektik banget lah ketika kamu mengalami cemas trauma kan, tubuhmu kan hektik banget gitu. Nah, saat trauma terjadi, mode bertahan hidup itu muncul, oke. Dan secara simpatis itu menjadi menguasai semuanya. Saat kamu cemas, kamu mengalami gangguan cemas, cemas kamu tuh sangat cemas, maka secara simpatis itu yang menguasai kamu semuanya gitu kan. Yang membuat kamu jadi semakin jantung berdebar, nafas pendek, dan sebagainya. Wah, itu banyak banget yang kamu alami. Nah, itu yang membuat kamu jadinya kayak stuck di mode itu, stuck di mode cemas, oke, stuck di mode survival. Jadi ya tadilah, kemudian tangan dingin, pikiran kemudian kemana-mana, negative thinking gitu kan. Kemudian, kalau kamu trauma, flashback masa lalu, dan sebagainya. Nah, orang-orang dengan cemas yang tinggi atau orang-orang dengan trauma, itu saraf vagusnya kurang aktif. Ini seperti mobil yang remnya nggak pakem. Ini membuat kita yang cemas, membuat kita yang cemas susah rileks, tegang terus, padahal kamu pengen rileks. Ibaratnya kayak kamu ke pesta gitu, kamu ke diskotik tapi kamu nggak bisa disko, kamu nggak bisa pergerakan badan kamu. Kamu ikut pesta, mau senang-senang, tapi kamu nggak bisa senang, diem aja kayak gitu, nggak bisa menikmati. Ya, nah ini teman-teman sekarang kita menginjak pada tips praktis untuk mengaktifkan saraf vagus. Oke, nah ini teman-teman adalah hal yang perlu kamu lakukan ketika mengalami trauma atau cemas. Bagaimana kita mengaktifkan saraf vagusmu supaya kamu jauh lebih baik. Nah, yang pertama, teman-teman, adalah menggunakan nafas dalam. Tarik nafas pelan lewat hidung, kemudian hembuskan pelan dan panjang lewat hidung juga. Nah, kita biasanya kenal dengan namanya olah nafas. Kamu bisa lakukan tarik nafas 4, kemudian hembuskan 4, itu juga boleh. Kemudian kamu bisa tarik nafas 4, kemudian hembuskan 6. Oke ya. Nah, ini akan membantu membuat kamu mengaktifkan saraf vagusmu dan membuat kamu akan jauh lebih rileks. Mengalami kan, ketika kamu melakukan olah nafas, misalnya tarik nafas 4, hembuskan 6, atau tarik nafas 4, hembuskan 8, atau olah nafas yang lain, kamu akan merasakan kamu lebih rileks, iya kan? Nah, itu karena saraf vagusmu itu mulai aktif. Nah, kemudian yang dilakukan adalah melakukan humming. Humming ya, atau kamu bernyanyi juga boleh. Bernyanyi atau menggetarkan getah suara itu akan menstimulasi sistem saraf vagusmu. Jadi kamu akan lebih nyaman. Oke, nyanyi itu pasti kamu teman nyanyi kan lebih enak kan? Ketika cemas nyanyi lebih enak kan? Nah, atau humming. Fu Humming kayak gitu bisa bantu. Itu sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya tentang humming ya. Itu untuk menstimulasi saraf vagusmu. Nah, kemudian yang lain teman-teman adalah dengan juga, ini juga sering saya lakukan pada klien-klien saya di Hipnoterapi Harapan Indah, saya membantu mereka dengan masih saraf vagus melakukan gerakan-gerakan yang somatik, teman-teman, yaitu salah satunya adalah dengan cara memijat leher. Pijat leher seperti ini teman-teman, ya gini aja, nah ini. Nah, pijat leher. Nah, ini akan membantu mengaktifkan saraf vagusmu dan kamu akan jauh lebih rileks. Terutama buat kamu yang cemas, kamu yang trauma, yang seringkali pegel di leher, ya kan? Nah, pijat aja di leher, kena gini. Oh, enak teman-teman, jos. Kemudian yang lain apa lagi teman-teman? Air dingin teman-teman. Berikan air dingin ke wajahmu, ya. Kamu celupkan mukamu ke air dingin, gitu kan? 30 detik teman-teman. Kamu bisa kasih air es juga boleh deh. Air, kamu kasih es batu yang banyak, dingin kan, masukin tuh wajahmu ke situ. Set gitu kan, 30 detik. Mantap teman-teman.
itu akan mengaktifkan saraf vagusmu dan kamu akan jauh lebih tenang. Jadi kamu cemas-cemas, kamu bisa lakukan ini teman-teman. Langsung aja masukkan ke air yang dingin wajahmu dan kamu akan merasakan lebih enak. Kemudian juga yang bisa membantu menstimulasi saraf vagusmu adalah dengan cara olahraga. Ayo, siapa di sini yang mager terus? Siapa? Ayo, ayo olahragalah mulai sekarang. Jangan terus hanya meratapi nasib. Ayo, olahraga ringan. Itu membantu kamu untuk menstimulasi saraf vagusmu. Jalan kaki, itu bantu kamu guys, tenang ya. Jalan kaki membantu kamu menstimulasi saraf vagusmu, membuat kamu lebih rileks itu. Kemudian juga kamu mulai melakukan hubungan sosial, terhubung secara sosial dengan teman-temanmu, itu juga membantu untuk menstimulasi saraf vagus. Jadi jangan menaik diri, jangan naik diri, ayo keluar, ngobrol sama temanmu, sama tetangga, telepon, angkat telepon teman, tanya kabar teman gimana, mulailah melakukan sosialisasi. Jadi itu teman-teman, cobain aja satu-satu mana yang cocok untukmu. Nah, ketika kamu cobain, kamu terus lakukan itu, maka ketika kamu terus lakukan itu, maka semua kecemasanmu itu berkurang teman-teman. Berkurang, pasti berkurang kalau kamu lakukan. Oke? Nah, demikian teman-teman, semoga membantu. Nah, buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara untuk bisa bebas dari cemas, teman-teman bisa gunakan buku Bye-Bye Cemas ataupun buku Goodbye Anxiety, atau teman bisa lakukan terapi online atau terapi offline, dan kita akan dalami lagi bagaimana untuk menstimulasi saraf vagus dan bisa lepas dari kecemasan. Semuanya boleh ya, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian video singkat dari saya. Semoga video ini bisa membantu kamu untuk lebih paham status saraf vagus, dan kita akan masuk ke topik yang lain berikutnya lebih heboh lagi, yang lebih akan membantu kamu bisa bebas dari kecemasan. Oke, bye-bye cemas.